Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan negaranya siap menghadapi NATO untuk terus berperang di Ukraina. Lavrov merespon pernyataan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg beberapa hari sebelumnya yang menolak langkah apapun untuk membekukan konflik meskipun kerugian Ukraina meningkat. Seperti dikutip dari Russia Today pada Rabu 21 Juni 2023, Lavrov mengatakan dalam konferensi pers bahwa jika NATO melalui mulut Stoltenberg sekali lagi menyatakan bahwa mereka menentang pembekuan seperti yang mereka katakan konflik di Ukraina, maka mereka ingin berperang. Baiklah, biarkan mereka berperang. Rusia siap untuk ini, dan Rusia telah lama memahami tujuan NATO dalam situasi di sekitar Ukraina yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan Welt am Sonntag, Jerman yang diterbitkan pada hari Minggu, Stoltenberg menyatakan bahwa perdamaian tidak dapat berarti membekukan konflik dan menerima kesepakatan yang ditentukan oleh Rusia. Hanya Ukraina yang dapat menentukan kondisi yang dapat diterima. Stoltenberg menambahkan sebuah dukungan eksplisit dari sumpah Kiev untuk mendorong pasukan Rusia kembali ke perbatasan prakonflik dan merebut wilayah Crimea dari Rusia. Para pejabat di Moskow telah lama menuduh Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya mempersenjatai Ukraina dan menggunakan negara itu untuk memicu konflik dengan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik tersebut sebagai mengadu pasukannya melawan seluruh mesin militer Barat. Lavrov pun mengulangi sentimen ini, menyatakan bahwa pengiriman senjata Barat yang berkelanjutan ke Kiev menunjukkan bahwa Barat adalah peserta langsung dalam perang hibrida yang dinyatakan melawan Rusia dan sungguh-sungguh perang yang panas. Sementara Lavrov mengklaim bahwa beberapa pemimpin Barat mulai sadar tentang sifat konflik Kiev menuntut agar senjata terus mengalir. Tidak akan cukup berapapun yang mereka kirim, karena jika tidak ada kemenangan, itu berarti tidak cukup, kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba dalam wawancara pada Senin. Dengan serangan balasan Ukraina yang goyah terhadap pertahanan Rusia yang dipersiapkan dengan baik, Stoltenberg mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa negara-negara NATO akan segera mengirim peralatan untuk membantu pasukan Ukraina membersihkan ladang ranjau Rusia. Namun dia tidak mengatakan peralatan apa yang akan dikirim atau anggota mana yang akan menyediakannya. Bulan lalu juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada kantor berita TASS bahwa Moskow solidaritas dengan Barat tentang fakta bahwa konflik tidak dapat dibekukan. Dia mengatakan satu-satunya pilihan yang saat ini sedang dipertimbangkan Moskow adalah menyelesaikan operasi militer khusus atau mendemilitarisasi Ukraina dan mengamankan kenetralannya dengan paksa. Diketahui hingga kini hubungan antara Rusia dan negara-negara Barat terus memanas. NATO menantang Moskow tidak hanya di Ukraina. Diketahui pada bulan Maret aliansi akan memusatkan kontingen militer besar hingga 300.000 tentara di perbatasan timurnya, serta peralatan militer tambahan. Eselon pertama dari pasukan baru ini akan terdiri dari para pejuang dari negara-negara Eropa Timur seperti Polandia, Latvia, Lituania, dan Estonia. Kelompok kedua akan mencakup pejuang dari Jerman dan kekuatan Eropa Barat lainnya, sehingga pada tahun 2023 Rusia akan membentuk pasukan udara dan senjata gabungan serta distrik militer Moskow dan Leningrad. Pakar Cina menunjukkan bahwa transformasi semacam itu akan secara signifikan memperkuat potensi tempur negara tersebut yang menghadapi tekanan militer dari aliansi. Distrik militer Moskow dan Leningrad dibubarkan pada 2010. Menurut analis Cina, Moskow menyadari bahwa keputusan itu adalah sebuah kesalahan karena aliansi mengesampingkan semua sentimen dan memilih jalan eskalasi militer. Distrik militer yang dibentuk kembali akan menjadi pisau tajam di tangan Rusia yang akan dimasukkan ke tenggorokan NATO, tulis Sohu. Sebelumnya, Polit Rusia menceritakan bagaimana Polandia ketakutan dengan berita bahwa Rusia telah mengetahui kelemahan NATO. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Selasa 26 April 2023 lalu memperingatkan bahwa Uni Eropa mencatat rekor militerisasi dan agresif dalam tujuannya untuk membendung negaranya. Ditanya apakah perang Ukraina adalah salah satu perhitungan karena meski sangat menentang ekspansi NATO, namun invasi memicu keanggotaan Finlandia dalam aliansi tersebut dengan Swedia dan Ukraina dalam antriannya berikutnya. Lavrov mengatakan NATO tidak akan pernah berniat untuk berhenti. Dia menegaskan bahwa negara non-anggota NATO dalam beberapa tahun terakhir semakin ambil bagian dalam latihan militer NATO dan tindakan militer lain yang dimaksudkan untuk mencinkronkan program militer aliansi tersebut dengan negara-negara netral. Rusia sebut Lavrov dalam beberapa kesempatan telah dijanjikan bahwa NATO tidak akan berkembang, namun dia menyebut itu bohong belaka. Penilaian yang tidak memihak yang dibuat oleh para ilmuwan politik Rusia dan juga orang-orang di luar negeri adalah bahwa NATO berusaha untuk menghancurkan Rusia.
Tetapi pada akhirnya itu hanya membuat Rusia lebih kuat, lebih solid. Jadi, mari kita tidak membuat kesimpulan tergesa-gesa. Sekarang tentang apa yang akan menjadi akhir dari semua ini, kata Lavrov seperti dilansir AP pada hari Rabu. Lavrov menggarisbawahi baru-baru ini Uni Eropa dan NATO menandatangani deklarasi yang pada dasarnya menyatakan bahwa NATO akan memastikan keamanan organisasi politik dan ekonomi Uni Eropa. Diyakini Lavrov merujuk pada deklarasi 19 Januari tentang kemitraan strategis kedua pihak yang melabeli invasi Rusia ke Ukraina sebagai ancaman buruk bagi keamanan Euro-Atlantik dalam beberapa dekade. Deklarasi itu juga mendesak kerjasama yang lebih erat antara Uni Eropa dan NATO untuk menghadapi ancaman keamanan yang berkembang, yang akan berkontribusi memperkuat keamanan Eropa dan sekitarnya. Presiden Vladimir Putin telah lama mengeluhkan tentang ekspansi NATO, namun di lain sisi invasi Rusia ke Ukraina bagaimanapun telah menjadi momok bagi sejumlah pihak. Sebut saja Finlandia yang secara resmi mengakhiri kebijakan netralnya dengan bergabung bersama NATO pada awal April 2023. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengeluarkan pernyataan kontroversial pekan lalu dengan mengatakan bahwa tempat yang sah bagi Ukraina adalah di dalam aliansi pimpinannya. Stoltenberg juga menjanjikan lebih banyak dukungan untuk Ukraina pada kunjungan pertamanya ke Kiev sejak invasi Rusia berlangsung. Kremlin merespon komentar tersebut dengan mengulangi bahwa mencegah Ukraina bergabung dengan NATO masih menjadi tujuan utama dari invasinya, dengan alasan bahwa keanggotaan Kiev dalam NATO akan menimbulkan ancaman eksistensial bagi Rusia. Ukraina sendiri juga menginginkan keanggotaan Uni Eropa pada Februari 2023 lalu. Para pemimpin blok itu berjanji akan melakukan semua yang diperlukan untuk mendukung Ukraina. Namun mereka tidak menyinggung jadwal yang pasti untuk memulai pembicaraan tentang bergabungnya Ukraina dengan Uni Eropa, seperti yang diharapkan oleh Presiden Vladimir Zelensky. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan negaranya siap menghadapi NATO untuk terus berperang di Ukraina. Lavrov merespon pernyataan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg beberapa hari sebelumnya yang menolak langkah apapun untuk membekukan konflik meskipun kerugian Ukraina meningkat. Seperti dikutip dari Russia Today pada Rabu 21 Juni 2023, Lavrov mengatakan dalam konferensi pers bahwa jika NATO melalui mulut Stoltenberg sekali lagi menyatakan bahwa mereka menentang pembekuan seperti yang mereka katakan konflik di Ukraina, maka mereka ingin berperang. Baiklah, biarkan mereka berperang. Rusia siap untuk ini, dan Rusia telah lama memahami tujuan NATO dalam situasi di sekitar Ukraina yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan Welt am Sonntag, Jerman yang diterbitkan pada hari Minggu, Stoltenberg menyatakan bahwa perdamaian tidak dapat berarti membekukan konflik dan menerima kesepakatan yang ditentukan oleh Rusia. Hanya Ukraina yang dapat menentukan kondisi yang dapat diterima. Stoltenberg menambahkan sebuah dukungan eksplisit dari sumpah Kiev untuk mendorong pasukan Rusia kembali ke perbatasan pra-konflik dan merebut wilayah Crimea dari Rusia. Para pejabat di Moskow telah lama menuduh Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya mempersenjatai Ukraina dan menggunakan negara itu untuk memicu konflik dengan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik tersebut sebagai mengadu pasukannya melawan seluruh mesin militer Barat. Lavrov pun mengulangi sentimen ini, menyatakan bahwa pengiriman senjata Barat yang berkelanjutan ke Kiev menunjukkan bahwa Barat adalah peserta langsung dalam perang hibrida yang dinyatakan melawan Rusia dan sungguh-sungguh perang yang panas. Sementara Lavrov mengklaim bahwa beberapa pemimpin Barat mulai sadar tentang sifat konflik Kiev, menuntut agar senjata terus mengalir. Tidak akan cukup berapapun yang mereka kirim, karena jika tidak ada kemenangan, itu berarti tidak cukup, kata Menteri Luar Negeri Ukraina.